Halo Libra, apa kabar Libra semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Selamat datang kembali di channel aku ya, Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang cinta ya, takdir cinta yang kamu pilih. Seperti apa itu ceritanya? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi Libra, ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Baik Libra, fokus ke kartu ini. Sebelum aku lanjutkan readingan ini, aku mengucapkan Happy New Year buat Libra semuanya. Semoga di tahun ini adalah tahun dimana awal kamu akan memulai sesuatu yang baru. Apakah itu tentang kebahagiaan, apakah itu tentang cinta kamu, pekerjaan yang kamu, dan semuanya. Amin. Oke. Libra, kita shuffle kartunya. Tadi cinta yang akan kamu pilih, seperti apa itu? Rasakan energi yang akan muncul di sini. Fokuskan seseorang yang kamu pikirkan. Oke. Ini ada 2. Wah, banyak ya. Kita ambil satu lagi. Ya. This call be the one. Libra, di sini bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu, ya. Kita akan coba lihat di sini. Apa yang menjadi takdir cinta kamu dan apa yang kamu pilih di sini? Oke. Libra, ini juga bisa vice versa ya, bisa saja ini energi kamu ataupun ini adalah energi dia, orang yang kamu fokuskan. Nah, di bottom of the deck aku melihat di sini ada this call be the one. You have already meet the romantic partner you seek. Artinya di sini aku merasakan ada sesuatu yang memang yang sudah ditakdirkan buat kamu, kamu akan bertemu dengan dia. Artinya inilah salah satu-satunya orang yang benar-benar bisa membuat kamu, apakah ini cinta pertama kamu nantinya, apakah ini cinta terakhir bagi kamu, begitu ya. Apakah di sini orang ini adalah orang yang dulunya pernah dekat dengan kamu, ya aku merasakan itu. Kamu akan siap untuk menjalin hubungan ataupun berkomitmen dengan dia nantinya. Saat dia menginginkan itu, kamu juga sudah siap begitu loh. Artinya di sini kamu dengan dia sudah ditakdirkan untuk bertemu. Semoga seseorang ini akan bisa kamu temukan dalam waktu dekat ataupun ya dalam tahun ini ya. Amin. Oke. Ini bagi kamu ya yang mungkin belum memiliki pasangan ataupun bagi kamu yang single. Tapi bagi kamu yang sudah menikah, aku melihat di sini hubungan kamu akan bertambah bahagia. Ya, ya mungkin walaupun ada masalah yang terjadi, tapi kamu tetap bisa mengontrol masalah itu, mengendalikan masalah itu, menyelesaikan masalah itu. Karena apa? Kamu beranggapan bahwa dialah satu-satunya pasangan kamu yang mungkin tidak bisa kamu lepaskan. Namanya mungkin masalah itu adalah bumbu dalam hubungan asmara kamu, begitu ya. Kalau tidak ada bumbu itu, ya masakan tidak akan enak, begitu ya. Nah, sama halnya dengan hubungan percintaan kita ya, asmara kita. Kalau tidak ada bumbu-bumbu yang masuk ke dalam hubungan itu, otomatis hubungan kita hambar, begitu. Oke. Semoga dialah satu-satunya orang yang menjadi pasangan hidup kamu nantinya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini nanti juga akan bisa ya, akan banyak energi banyak orang ya di sini ya. Artinya ada beberapa dari kamu yang akan resonate nantinya, ada juga tidak ya, atau hanya ada beberapa yang resonate. Bagi kamu yang tidak resonate, kamu buang yang negatifnya, ambil yang positifnya ya, begitu. Nah, di kartu pertama aku melihat ada financial and career. Nah,
Takdir cinta yang kamu pilih, aku melihat di sini seseorang itu adalah mungkin orang teman kerja kamu, atau dia orang yang pernah singgah dalam hidup kamu itu dalam, di mana dulu ketemunya dalam suatu pekerjaan gitu ya, atau mungkin dia rekan bisnisnya kamu gitu ya. Bisa saja seseorang ini akhirnya datang kepada kamu kembali, yang mungkin sudah lama tidak bertemu, ternyata masih saling memikirkan satu sama lain begitu ya. Dan bisa dikatakan seseorang ini, ya sudah ya bisa dikatakan takdir cinta kamu. Mungkin ini yang kamu pilih, karena mungkin kamu merasa nyaman dengan dia, mungkin kamu merasa bahwa dia adalah orang yang bisa mengerti kamu, yang bisa memahami kamu, yang bisa membawa kenyamanan kepada kamu. Dan dia juga bisa dikatakan orang yang pekerja keras gitu ya. Dia adalah orang yang bisa dikatakan ya berjuang untuk hidup yang dia miliki. Ya mungkin dia juga bisa memperjuangkan kamu nantinya ya. Ini aku lihat seperti itu, seseorang yang mungkin akan menjadi takdir bagi kamu ya. Oke. Tadi cinta yang kamu pilih, apalagi di sini? Aku melihat di sini ada orang, ya ada seseorang yang benar-benar orang itu, eee, kayak apa ya, orang itu seperti dia kalau dia feminim ya, dia orang yang elegan, dia orang yang tenang, dia orang yang santai, dia orang yang bisa, akan bisa mengerti kamu, itu bagi kamu yang dia yang feminim ya, kamu yang lagi menonton ini adalah maskulin, tapi kalau bagi kamu yang feminim, dia adalah seorang maskulin yang begitu kamu inginkan. Ya mungkin ada kewibawaan di sana, ada kejentelan di sana, ada kebaikan di sana, ya mungkin selain dia ganteng, baik gitu ya. Banyak hal positif yang ada di dalam dirinya dia. Ya seakan-akan dia itu akan bisa membawa suatu kebaikan kepada kamu. Seakan-akan dia itu bisa membawa kebahagiaan yang begitu luar biasa buat kamu ya di sini. Itu yang menjadikan bahwa, wah inilah cinta yang aku pilih, orang seperti ini yang aku pilih, begitu ya. Kadang kala kita tahu ya, pernah ya merasakan sebuah cinta yang benar-benar tidak bisa kita pertahankan, walaupun di situ kita cinta gitu loh. Nah ternyata di situ ada obsesi, artinya itu bukan takdir cinta kamu gitu loh. Karena apa? Mungkin di cinta itu ada saling menyakiti, ada hati yang tersakiti gitu ya. Ya disitulah akhirnya kamu menyadari bahwa cinta ini bukan takdir aku. Takdir itu bisa kita robah. Ya bagaimana caranya? Kita berusaha. Kalau kita sudah melihat seseorang itu tidak baik, buat apa? Kita lanjutkan hubungan itu. Karena ya nantinya kalau kita pertahankan, kita juga yang akan susah, kita juga yang akan menderita. Jadi ya udahlah begitu ya. Dan di sini ada lagi, ada keep an open mind ya. Your soulmate may differ from your usual tip and expectation. Artinya di sini kamu akan bisa melihat seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan kamu itu mungkin banyak perbedaan. Apakah dia itu berbeda usia dengan kamu? Apakah dia itu berbeda keyakinan dengan kamu? Apakah dia berbeda negara dengan kamu ya? Bisa saja, tapi kamu melihat ada perbedaan antara kamu dengan dia. Nah, perbedaan inilah mungkin suatu tantangan bagi kamu, suatu tantangan, suatu halangan, tapi mungkin bisa kamu selesaikan karena mungkin kamu memilih takdir kamu ini gitu loh. Dan kamu aku lihat merasa nyaman juga dengan dia, ya. Dan dia ya bisa dikatakan soulmate gitu loh. Walaupun di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia. Banyak perbedaan yang terjadi. Ya mungkin apakah di sini kamu yang sudah single parents ataupun dia yang sudah menjadi single parents gitu ya. Artinya ada perbedaan antara kamu dengan dia, tetapi perbedaan itu bisa kamu selesaikan semuanya ya, karena kamu milih inilah takdir cinta aku. Selagi itu bisa kamu selesaikan, kamu perjuangkan ya, artinya itu yang terbaik buat kamu ya, buat Libra. Oke. Apalagi di sini ada kartu past life ya, relationship. Ada dulunya ya, aku merasakan kamu dulu menjalin hubungan mungkin dengan seseorang, atau mungkin kamu pernah menikah ya dengan orang ini, lalu terpisah. Tapi hubungan ini mungkin ya eh, bisa merasakan lagi bahwa kita itu masih cinta gitu loh. Walaupun kita sudah berpisah, walaupun kita sudah, mungkin sudah lain daerah atau lain kamar gitu ya, atau lain tempat tidur gitu ya. Jadi artinya di sini walaupun, kamu yang dulunya menjadi pasangan suami istri, masih merasakan sebuah cinta. Ya mungkin bisa diperbaiki, mungkin itulah takdir kamu. Kenapa ada masalah di antara kamu dengan dia, ya mungkin Tuhan menunjukkan bahwa ini adalah proses kebahagiaan kamu sebenarnya, agar kamu mengetahui dia adalah orang terbaik buat kamu, begitu. Ataupun dia sebaliknya, mungkin dia menjalankan karmanya dia dulu, atau menjalankan, suatu, ya ada karma lah yang dia bayar dari perbuatan dia mungkin ke kamu, dan sehingga dia setelah terpisah dari kamu itu ya maaf,
dia tidak bahagia gitu loh. Tidak bahagia hidup sendiri tanpa kamu. Dia merasa menderita, dia merasa kesepian. Makanya di sini dia masih merindukan kamu. Dia bisa berharap bahwa dengan kamu itu masih ada peluang, ada kesempatan begitu. Ya, itu yang aku lihat. Di kartu berikutnya ada children. Your love life is being affected by children. Nah, aku melihat di sini kamu sepertinya terkoneksi dengan orang yang mungkin masih kekanak-kanakan. Seakan-akan mungkin dia ya mungkin dari segi umur bolehlah kita katakan dia sudah cukup dewasa, tapi mungkin sifat dan sikapnya ya mungkin masih kekanak-kanakan dan itu dia perlu bimbingan dari kamu. Bisa dikatakan kamu beranggapan bahwa ini takdir aku untuk menjaga dia, untuk membimbing dia, ya, untuk merubah dia menjadi orang yang mungkin lebih dewasa, menjadi orang yang mungkin lebih bahagia lagi ke depannya, gitu ya. Ada beberapa orang di sini yang mungkin akan menjadi takdir cinta kamu, tergantung mana yang kau pilih. Mana yang membuat kamu nyaman, mana yang membuat kamu bahagia di sini, itulah takdir cinta kamu yang harus kamu pilih ya. Tidak harus kamu memaksakan kehendak kamu bahwa aku itu mencintai dia, Kak, aku sayang sama dia. Tapi aku sering disakiti. Nah, coba kamu pikirkan kembali. Kita hidup buat apa? Otomatis kita mencari kebahagiaan ya. Kalau kita disakiti ya buat apa gitu loh. Ya. Oke. Libra. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Baik. Buat Libra, kita shuffle kartunya dulu. Seperti apa cerita yang terjadi dalam hidup kamu sehingga kamu harus memilih takdir cinta kamu yang seperti bagaimana begitu ya. Oke. Kita akan coba cek di sini. Apa yang terjadi? Ada di Hierophant. Ada Taurus. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Devil, ada Capricorn. Ada 2 ya. Ya. Oke, di sini ada Leo. Itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Buat Libra, aku lihat di sini ada the sun. The sun ini adalah gambaran di mana bahwa kamu akan merasakan suatu kesuksesan atau suatu keberhasilan dan kamu percaya, kamu yakin bahwa ini adalah takdir kamu, takdir cinta yang kamu pilih dan kamu yakin seseorang yang kamu pilih ini adalah orang yang tepat buat kamu, yang akan membuat kamu bahagia ya. Ini ada gambaran kamu disinari. Ya seakan-akan semesta di sini memberikan petunjuk buat kamu bahwa ini loh yang kamu cari, ini seseorang yang akan menjadi pendamping hidup kamu, yang artinya kamu akan diberikan kemudahan oleh semesta untuk menemukan pasangan hidup kamu ya. Walaupun mungkin kamu di sini sudah berjuang, berjuang mungkin semaksimal mungkin gitu ya. Dan itulah hasil dari perjuangan kamu aku lihat. Oke, ada di Hierophant. Di sini juga kamu kayak apa ya, kayak meningkatkanlah spiritual kamu atau keyakinan kamu. Mungkin kamu di sini yang suka bermeditasi, kamu mungkin suka beribadah gitu ya. Sehingga Tuhan memberikan suatu harapan ataupun suatu impian buat kamu untuk diwujudkan begitu. Karena di sini ada sebuah sinaran yang akan menerangi hidup kamu. Artinya di sini saat kamu minta kepada Tuhan, kamu menjadikan diri kamu itu orang yang begitu membutuhkan seseorang yang menjadi takdir cinta kamu ya, akhirnya Tuhan akan memberikan ya, begitu. Oke. Dan kartu berikutnya aku melihat di sini ada Five of Wands. Five of Wands ini menggambarkan bahwa ya kadang-kala terjadi konflik ya, konflik batin ataupun konflik dalam diri kamu sendiri. Artinya kamu boleh bercermin pada diri kamu. Orang yang bagaimana yang aku butuhkan, orang yang bagaimana yang aku inginkan begitu ya. Nah, kamu harus bisa memahami itu. Artinya kamu coba introspeksi diri kamu atau tanyakan kepada diri kamu yang mana yang aku inginkan, yang aku butuhkan itu berbeda ya.
Yang kadang kala sesuatu yang kita inginkan itu tidak baik buat kita, ya, tapi sesuatu yang kita butuhkan itu otomatis baik buat kita, ya. Nah, begitu. Jadi aku melihat di sini, walaupun ada konflik batin, kadang kala kamu merasa ragu atau merasa bahwa diri kamu itu, tidak tidak bisa mampu untuk mencari sesuatu yang cinta yang akan yang ditakdirkan buat kamu ya. Nah, disitulah kamu mulai menanyakan kepada diri kamu bahwa aku bisa gitu loh. Kamu harus bisa walaupun ada konflik batin yang kamu rasakan ya. Oke, di sini ada Three of Cup. Three of Cup artinya di sini ada sebuah gambaran kebahagiaan ya mungkin di awal dulunya ya. Dulu kamu merasakan ada suatu hubungan yang terjalin ya antara kamu dengan seseorang, kamu bahagia sekali. Ternyata hubungan itu ya apa ya, kayak tidak bisa dipertahankan. Alasannya apa? Karena dia seseorang ini ya mungkin sudah memiliki pasangan juga atau mungkin dia sudah menikah. Nah, begitu. Jadi ya itu tadilah ada energi negatif yang muncul di sini. Ada the devil. The devil adalah energi negatif yang muncul di antara kamu dengan dia, di antara hubungan kamu dengan dia. Apakah di sini ada orang ketiga? Apakah di sini kamu yang menjadi orang ketiganya? Ya begitu. Jadi makanya kalau seandainya dia sudah kamu sudah mengetahui dia orang yang sudah memiliki pasangan, ya udah, lepaskan dia. Karena di sini ada the hangman. The hangman adalah suatu kondisi di mana kamu bisa lepas dari kondisi ini. Jangan kamu nyaman gitu loh. Sementara nyaman kamu ini hanya dalam faktor negatif begitu. Jadi kamu harus bisa mencari kebahagiaan yang benar-benar real buat kamu ya. Karena ini merupakan suatu hubungan yang mungkin tidak bisa kamu pertahankan. Nah, itu. Jadi kamu harus bisa berhati-hati menilai seseorang yang mungkin akan dekat dengan kamu. Karena akan ada beberapa orang yang mungkin memiliki energi negatif terhadap kamu. Apakah dia ingin memanfaatkan kamu? Apakah dia hanya ingin mencari kesenangan kepada kamu? Apakah dia hanya ingin mencari sesuatu keuntungan dari kamu ya? Itu yang harus betul kamu pahami. Karena ya aku melihat sebuah takdir itu sebenarnya bisa kita rasakan, bisa kita pilih sih gitu ya. Nah, bukan kita harus bisa menerima. Kalau kita tahu itu orang yang tidak baik, kenapa kita harus terima gitu loh. Sementara kita tidak nyaman dengan dia, sementara kita tidak bahagia dengan dia. Tidak harus kita terima, ya. Begitu, oke Libra. Nah, itu untuk, takdir cinta yang kau pilih ya. Semoga siapapun dia yang akan menjadi takdir cinta kamu itu adalah orang yang terbaik. Karena jodoh itu adalah cerminan kita. Saat kita menjadi orang baik, saat kita sudah ya menjadi pribadi yang baik, otomatis pasangan kita juga akan baik juga, begitu ya. Jadi berusahalah menjadi orang baik, berusahalah berbuat baik agar kebaikan-kebaikan juga akan, eee, menyertai kita ke depan, oke? Mungkin itu dulu Libra reading kita semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.